Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Biarkan Allah Mencintai Kita. Why? Saya baru saja belajar sesuatu yang sangat menarik. Tujuan utama kita diciptakan di dunia ini adalah membiarkan Allah mengasihi kita, bukan supaya kita yang mengasihi Allah. Allah itu kasih, bukan karena Dia memiliki kasih, tetapi kasih itu adalah esensi, sifat, dan karakter Allah. Allah tidak bisa beroperasi di luar kasih. Satu-satunya alasan adanya kasih di dunia ini karena Allah adalah kasih. Jika Allah bukan Tuhan yang mengasihi kita, maka kita tidak memiliki kemampuan untuk memberi dan menerima kasih. Satu-satunya alasan kita memiliki kemampuan untuk memberikan kasih dan menerima kasih karena Allah menciptakan kita, manusia, serupa dan segambar dengan Dirinya. Wow, pemahaman ini sungguh mengubah cara pandang kita bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Saat ada sakit penyakit, malapetaka, kekurangan terjadi, segera kita paham ini bukan Tuhan. Yang mencuri, membunuh, dan membinasakan itu bukan Tuhan. Pasti itu ulah si musuh, iblis, dan kroni-kroninya. Musuh itu cuma punya satu strategi, yaitu menipu. Tergantung apakah kita percaya pada tipuannya atau tidak. Apa yang berusaha dicuri oleh si iblis? Firman Tuhan. Karena melalui firman itulah kita mengenal jati diri dan identitas kita yang sejati di dalam Tuhan, dan firman itu membawa kita mengenal pribadi Allah yang menyebabkan kita bisa membangun hubungan intim dengannya. Firman itulah kebenaran yang memerdekakan kita. Semakin kita mengenal siapa identitas kita di dalam Tuhan, semakin sulit kita ditipu. Semakin selaras hidup kita dengan firman dan kehendak Allah, maka kita menerima kehidupan yang berkelimpahan karena Dia. Allah sudah berfirman, Dia datang untuk memberi kita hidup, dan hidup yang diberikannya adalah hidup yang berkelimpahan. Ingin mengalami hidup di bumi seperti di surga? Belajarlah untuk senantiasa hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah dan mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkannya. God's way. Buatlah keputusan dan deklarasikan untuk hidup total bergantung kepadanya dengan senantiasa mengarahkan mata kepadanya dan benar-benar melibatkannya dalam setiap keputusan dalam kehidupan kita. Maka kita akan menemukan kita hidup dalam anugerah Allah secara alami. Hal-hal yang melampaui apa yang kita pikirkan maupun doakan terjadi secara alami dalam kehidupan kita. Praktikan kebaikan dan kasih sayang, kindness and compassion. Ketika kita sudah menerima kasih Allah, maka kita dapat mengalirkan kasih itu kepada sesama. Demikian juga karena Tuhan sudah memberkati kita
Dari kelimpahan berkat itulah kita bisa memberkati sesama. Kita memiliki cukup untuk diri kita sendiri dan masih memiliki ekstra agar dapat dibagikan kepada orang lain. Diberkati menjadi berkat. Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk mempraktekannya. Uniknya, semakin kita menabur kebaikan dan kasih, semakin banyak kebaikan dan kasih yang kita terima. Apa yang kita tabur, itulah yang dituai. Buah tidak lari dari jenis benih yang kita taburkan. Hidup jadi begitu manis dan menyenangkan. Renungkan, sadari, dan nikmati kasih Allah. Kerap kita dikasihi tapi tidak benar-benar menyadari dan memahaminya. Kata orang, saat kehilangan barulah sadar. Semakin kita menyadari dan menikmati kasih-Nya, iman dan firman-Nya akan bekerja dalam kehidupan kita karena kita mempercayai Tuhan. Tuhan merespon iman, bukan panjangnya doa yang kita panjatkan. Banyak orang yang kesulitan beriman karena tidak sungguh-sungguh percaya akan kasih Tuhan. Kita yakin akan kasih Allah. Apapun yang terjadi, kita tahu Allah ada di pihak kita. Maka siapa dapat melawan kita? Kita bekerja sama dengan Tuhan, menggunakan otoritas yang diberikannya untuk menghancurkan rancangan jahat si musuh. Bersama Tuhan, kita pasti menang. Saya paham sekarang bagaimana dengan Anda. Nothing compares to the powerful, protective, guarding peace that God has positioned to stand at the entrance of your heart and mind. Quote dari Rick Renner, tidak ada yang sebanding dengan kedamaian yang kuat, yang melindungi dan menjaga apa yang telah Tuhan tempatkan di pintu masuk hati dan pikiran Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.